Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wulan Nurhonisah, NIM 3520082. Di sini saya akan menjelaskan dan sedikit memberikan penyuluhan terkait dengan apa itu HIV/AIDS. Nah, teman-teman di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu HIV/AIDS? Kalau belum, yuk kita sama-sama belajar apa itu HIV/AIDS, apa saja penyebabnya dan bagaimana cara pengobatannya. Yang pertama, pengertian HIV/AIDS itu sendiri. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan cara menyerang salah satu sel yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu sel CD4. Caranya yaitu dengan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai macam infeksi dan penyakit. Nah, jika semakin banyak sel CD4 ini yang hancur, maka kemampuan tubuh itu akan semakin melemah sehingga tubuh mudah diserang oleh berbagai macam penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius yang disebut dengan AIDS. AIDS merupakan stadium akhir dari HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV merupakan penyakit seumur hidup. HIV itu akan menetap seumur hidup pada tubuh penderitanya. Meski belum ada metode pengobatan untuk bisa menyembuhkan HIV, namun sudah ada obat untuk bisa mengurangi pertumbuhan virus HIV itu dalam tubuh manusia sehingga bisa meningkatkan harapan hidup penderitanya. Jadi HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu merupakan kondisi tubuh yang sudah rusak sistem kekebalan tubuhnya yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Nah, yang kedua, cara penularan HIV. HIV itu bisa menular melalui apa saja sih? HIV itu bisa menular melalui kontak dengan cairan penderita seperti sperma, darah, cairan vagina, cairan anus, dan ASI. HIV itu juga bisa menular melalui hubungan seksual dengan penderita atau hubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman. Bisa juga melalui transfusi darah. Selain itu juga bisa melalui penggunaan suntik bersama-sama dan dapat juga melalui ibu kepada anaknya selama proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Untuk selanjutnya yang ketiga, HIV itu tidak bisa menular melalui apa saja ya. HIV itu tidak bisa menular melalui air, udara, keringat, air liur, air mata, gigitan nyamuk, dan sentuhan fisik. Jadi mulai saat ini untuk teman-teman yang merasa takut ketika berdekatan atau berinteraksi dengan penderita HIV bisa mengurangi rasa ketakutan tersebut, karena selama teman-teman tidak berhubungan melalui cairan-cairan yang bisa menjadi perantara penularan HIV, teman-teman tidak perlu takut. Nah, untuk teman-teman yang merasa takut tertular dengan penyakit HIV, ada loh cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV itu sendiri, yaitu dengan melakukan beberapa tindakan seperti dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, tidak bergonta-ganti pasangan seksual, menggunakan pengaman ketika berhubungan seksual, tidak mengonsumsi narkoba terutama jenis jarum suntik, serta mendapatkan informasi yang benar terkait dengan sebab, pencegahan, dan pengobatan tentang HIV. Nah, selain mereka yang berpotensi tertular virus HIV, teman-teman di sini juga bisa melakukan tes HIV, karena tes HIV itu penting dilakukan untuk
mengetahui status HIV seseorang. Tes HIV sendiri merupakan pengujian untuk mengetahui apakah virus HIV itu ada di dalam tubuh teman-teman atau tidak. Semakin cepat virus HIV di dalam tubuh seseorang itu diketahui, maka semakin baik, sehingga bisa cepat ditangani dan bisa melakukan perubahan perilaku hidup sehat. Nah, jika di sini teman-teman merasa bukan bagian dari mereka yang berpotensi tertular HIV, teman-teman bisa memberikan dukungan kepada mereka yang sudah tertular HIV atau yang biasa kita sebut dengan ODHA. Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama dengan memberikan tanggung jawab kepada ODHA itu terhadap pengobatannya. Meskipun dalam pengobatannya mereka dibantu oleh orang lain, namun bagi mereka yang memiliki fisik yang masih cukup kuat, mereka juga bisa memiliki andil yang kuat dalam interaksi dengan orang lain. Yang kedua, bisa dengan meminta ODHA untuk melakukan pekerjaan rumah. Namun, pekerjaan rumah di sini harus disesuaikan dengan kondisi fisik mereka. Karena kan pastinya ODHA ini memiliki fisik yang lemah. Nah, pekerjaan rumah yang kita berikan itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi fisik mereka. Tidak perlu pekerjaan rumah yang berat-berat, tetapi bisa dengan pekerjaan yang ringan seperti mengelap perabotan rumah ataupun merapikan tempat tidur mereka. Dan yang ketiga, mengikut sertakan ODHA dalam kegiatan interaksi sosial. Nah, teman-teman di sini jangan pernah bosan mengajak ODHA untuk berinteraksi dengan masyarakat luar, seperti dengan mengajak mereka untuk ikut arisan, datang ke acara pernikahan, maupun ke acara-acara yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Tujuannya yaitu untuk memberikan penguatan kepada mereka bahwasanya meskipun mereka secara fisik tergolong lemah, tapi mereka tetap bisa memberikan manfaat dan bernilai bagi orang lain. Nah, di sini saya mengajak kepada teman-teman untuk mulai belajar berperilaku hidup aman dan sehat dari virus HIV. Sebelum itu, siapa saja sih yang sebenarnya memiliki potensi untuk tertular virus HIV? Sebenarnya semua orang itu memiliki potensi tertular virus HIV, tetapi ada dari mereka yang memiliki potensi lebih tinggi daripada kita, yaitu mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, mereka yang bergonta-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan pengaman, juga bisa saja penularan dari ibu dan anak selama proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Untuk mencegah penularan virus HIV, saya mengajak kepada teman-teman untuk melakukan perilaku hidup aman dan sehat dari virus HIV. Yang pertama yaitu dengan pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Bisa dilakukan dengan belajar setia kepada pasangan, tidak bergonta-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan pengaman, dan mengobati pasangan seksual. Yang kedua yaitu pencegahan penularan melalui darah dan cairan tubuh. Caranya yaitu menggunakan jarum suntik yang steril dan tidak melakukan penggunaan narkoba jarum suntik secara bersama-sama. Dan yang ketiga, pencegahan penularan ibu kepada janin. Bisa dilakukan dengan menawarkan tes IMS dan HIV kepada ibu hamil serta memberikan obat ARV kepada ibu hamil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seharusnya kita sadar dan menjauh dari ancaman penyakit HIV.
tetapi yang kita jauhi adalah penyakit dan virusnya, bukan orangnya. Terima kasih. Dadah.